Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Cinta terlarang Prabu Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka. Bagian 3. Mencekamnya situasi Pajajaran menjelang penyerbuan pasukan Mojopahit. Raja Majapahit diharuskan hadir di dalam rapat perang yang diadakan oleh Maharaja Linggabuana. Situasi yang mengherankan akan halnya seorang raja musuh hadir di dalam rapat perang sebagai narasumber. Situasi negeri Pajajaran sangat menegangkan karena terpetik kabar bahwa tentara Mojopahit sudah mulai bergerak ke arah Pakuan. Anak negeri sudah pergi mengungsi dari kota Pakuan menuju ke tempat yang lebih aman. Setiap pemuda Sunda selalu memanggul senjata dan siap berkelahi dengan orang Mojopahit. Tentara Sunda bersembunyi di hutan-hutan tetapi siap tempur. Wahai Raja Majapahit, bagaimana usahamu? Tanya Linggabuana. Aku sudah menyiapkan kuda dan surat yang akan diantarkan ke Sunda Kelapa hari ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun dan hari ketiga surat dapat dibaca oleh Patih. Utusanmu tidak akan dapat menembus blokade tentara Mojopahit. Jalan menuju Sunda Kelapa sudah diblokir hari ini. Bahkan tentara musuh sudah bergerak ke arah sini. Panglima Maung Jaya berujar. Benarkah begitu, Panglima? Berapa kekuatan mereka? Ini yang aku herankan. Menurut agen rahasia kita, jumlah mereka hanya 1.000 orang. Seolah mereka menganggap kita ini lemah. Kita mempunyai kekuatan 3.000 prajurit aktif dan 2.000 sukarelawan. Jadi kita akan dapat memenangkan pertempuran dengan mudah. Wahai Raja Majapahit, apa maksudmu dengan hanya mengirim sedikit prajurit? Tanya Maharaja Linggabuana. Setahuku, prajurit-prajuritku itu tidak dimaksudkan untuk berperang. Akan tetapi mereka datang dengan maksud damai. Dia akan mengirim surat penawaran damai. Jika engkau setuju untuk menyerah, maka seluruh tentara kami akan ditarik mundur dan Pajajaran akan dipersatukan dengan Majapahit di bawah panji-panji Majapahit. Kurang ajar, menyerah kalah? Aku yang akan menebas kepala sang utusan, kata Panglima Maung Jaya. Engkau benar, Panglima. Aku akan gempur ke 1.000 prajurit utusan itu sampai mereka lari tunggang langgang. Raja Linggabuana menimpali. Situasi ruang rapat menjadi tegang karena teriakan-teriakan kedua orang itu. Para prajurit pengawal memegang tombaknya lebih erat, seolah ada musuh di depannya. Jika engkau mencederai sang utusan, maka itu berarti pernyataan perang dengan Mojopahit. Pertempuran besar-besaran akan segera terjadi. Prabu Hayam Wuruk menimpali dengan kalem. Tunggu dulu, bersabarlah, jangan marah-marah seperti itu. Apakah kita sudah lupa bahwa kita akan meminta jasa Raja Majapahit untuk menarik mundur tentaranya? Wahai Raja Majapahit yang aku hormati, engkau masih mempunyai hutang. Ingatlah, hayo bayar hutang itu sekarang juga, kata Putri Dyah Pitaloka. Ya, benar putriku, engkau masih mempunyai hutang, wahai Raja Mojopahit. Jadi bagaimana sikapmu dengan kedatangan utusan Mojopahitmu ini? Tanya Linggabuana. Prabu Hayam Wuruk terdiam. Dia juga tidak mengerti harus bagaimana menghadapi sang utusan. Tentunya mereka akan sangat terkejut melihat aku berada di sarang musuh. Jadi aku harus bicara apa kepada mereka?
pikir sang Prabu. Karena Prabu Hayam Wuruk terus diam dan merenung, maka Putri Dyah Pitaloka menduga raja itu sakit, mungkin sedang menderita tekanan mental. Ayah, tamu kita kelihatan tidak sehat. Mungkin dia menderita tekanan mental akibat peperangan yang diadakannya sendiri. Sebaiknya dia diistirahatkan dulu agar menjadi tenang. Engkau benar anakku, bawalah beliau ke kamar tamu untuk istirahat 1 atau 2 jam. Akan tetapi harus kembali lagi, dikarenakan waktu sangat berharga buat kita. Marilah kita ke kamar tamu, wahai Raja Majapahit, agar engkau dapat beristirahat. Putri Dyah Pitaloka menggandeng tangan Prabu. Untuk pertama kali tangannya disentuh oleh wanita pujaannya, maka jantung Prabu berdegup cepat, keringat dingin menetes dari dahinya, dan mukanya sedikit pucat. Oh dewa, aku mohon kepadamu agar wanita ini menjadi jodohku. Aku sungguh-sungguh mencintainya, apapun halangannya, pikir Prabu. Kedua insan perlainan jenis itu sampai di kamar tamu. Nah, kita sudah sampai di tujuan. Jadi selamat beristirahat di sini. Wahai Dyah, janganlah aku ditinggal sendiri di sini. Aku akan mengutarakan rencana kita dalam menghadapi para utusan tersebut. Baiklah, utarakan upayamu dalam menghadapi sang utusan. Aku akan mendengarkan. Dyah, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Apa yang engkau katakan? Coba katakan sekali lagi. Aku mencintaimu, jadilah engkau kekasihku. Dyah Pitaloka memandang muka Prabu dengan penuh perasaan. Lama sekali dia memandang. Suatu hal mengejutkan, pikir dia. Bagaimana engkau dapat mencintai seorang putri dari raja musuhmu sendiri? Itu sesuatu hal yang tidak mungkin dapat terjadi. Hubungan kita tidak ada kaitannya dengan masalah politik antara kedua negara. Akan tetapi, suatu cinta murni yang tumbuh dari diriku saat aku melihat engkau untuk pertama kali di Gedung Keputren. Percayalah, aku mencintaimu sayang. Cinta itu akan erat hubungannya dengan politik kedua negara kita. Ingatlah bahwa kita sedang berperang. Engkau adalah musuhku. Jika sekiranya tidak ada peperangan di antara kita, sesungguhnya aku bersedia menjadi pasanganmu. Oh dewa yang agung, terima kasih. Engkau telah mengirim makhlukmu yang aku sayangi. Dia, sejak hatiku mendengar kata-kata terakhir dari mulutmu, akan tetapi pikirkanlah sekali lagi sebelum terlambat, karena banyak masalah yang akan engkau hadapi karena engkau adalah seorang raja dan aku seorang putri kerajaan. Masalah pertama adalah bagaimana caranya engkau akan menghadapi ayahku sebentar ini. Apapun yang akan terjadi, aku akan tetap mencintaimu. Aku sudah siap untuk meminta engkau menjadi istriku dari ayahmu, dan bahkan cinta kita akan menjadi suatu alasan akan halnya keberadaanku di dalam istanamu sewaktu kita menghadapi sang utusan. Apa maksudmu? Aku akan katakan kepada utusan Majapahit bahwa keberadaanku di istana musuh adalah dalam rangka melamarmu, karena aku jatuh cinta kepada putri kerajaan Pajajaran. Aku harap cinta Kanda bukan dimaksudkan hanya untuk keluar dari masalah menghadapi sang utusan, tetapi betul-betul cinta murni. Aku juga mencintaimu, Kanda sayang. Prabu seketika memeluk dia dan memberikan ciuman panjang. Aku sungguh mencintaimu. Kanda masih mempunyai kesempatan untuk menarik diri sebelum terlanjur mencintaiku, karena aku mempunyai syarat-syarat yang harus engkau penuhi agar aku menjadi istrimu. Katakan apa syarat-syarat yang harus aku penuhi, Adinda sayang.
Aku ingin menjadi permaisuri Raja Mojopahit, bukan hanya sekedar gundik. Anak-anakku, yang juga berarti anak-anakmu, adalah pewaris kerajaan Mojopahit dan Pajajaran yang dipersatukan. Aku setuju karena engkau benar akan menjadi permaisuri kerajaan Mojopahit. Aku sekarang lega. Sebetulnya ada lagi satu syarat yang tidak mengikat, yaitu izinkan aku tinggal bersamamu di Pakuan. Aku harus ikut mengawasi kedua anak negeri, Pajajaran dan Mojopahit, dan juga seluruh Nusantara. Akan tetapi sudah pasti engkau boleh tinggal di Pakuan. Marilah kita kembali ke ruang rapat. Ayahku berpesan bahwa waktu sangat berharga. Kedua sejoli yang sudah menyatakan sebagai kekasih kembali ke ruang rapat. Semua hadirin terdiam sewaktu keduanya datang. Masing-masing bertanya dalam hati, mereka dari mana dan apa yang dikerjakan. Putri Dyah Pitaloka tertunduk dengan muka merah, menggandeng Raja Mojopahit dan duduk di tempatnya. Prabu Mojopahit kelihatan lebih cerah dan segar daripada semula. Kelihatannya rapat memang ditunda karena menunggu narasumber Raja Mojopahit. Kehadiran Raja Mojopahit di dalam rapat perang darurat itu memang sangat penting. Masalah yang mendesak adalah Patih Gajah Mada tidak sabar menunggu. Dia langsung mengerahkan sertedunya menyerang Pakuan. Tetapi Raja menyangkal bahwa itu bukan penyerangan, tetapi misi perdamaian. Putri memutar otak bagaimana caranya memberitahukan ayahnya akan hubungannya dengan Kanda Prabunya. Bagaimana cara memberitahukan hal ini? Akhirnya dia berketetapan hati akan memberitahukan sekarang juga. Hal ini terkait dengan rencana Prabu dalam menghadapi utusan, karena dia akan mengatakan alasan keberadaannya di istana guna melamar Putri. Putri mendekati ayahnya dan berbisik di telinganya, "Ayah, kita sudah mempunyai rencana di dalam menghadapi sang utusan. Prabu Hayam Wuruk sudah menyusun kata-kata apa yang akan beliau ucapkan kepada sang utusan." "Apa rencana dia?" "Beliau akan mengatakan bahwa keberadaannya di istana musuh adalah dalam rangka melamar putri, diriku, untuk dijadikan permaisuri." "Ayah, aku setuju dengan beliau karena aku mencintai dia." "Apa?" Baginda Maharaja bertanya dengan suaranya yang keras, karena beliau sangat terkejut sewaktu mendengar pernyataan putrinya. Hadirin di dalam rapat itu menengok ke arah Baginda Maharaja, termasuk Panglima Maung Jaya. "Ada apa, Baginda?" tanya Panglima. "Cobalah terangkan kepada pamanmu ini akan hal dirimu dan Raja Mojopahit. Terangkan juga kepada semua yang hadir di sini." Putri Dyah memberitahukan kepada para hadirin, "Saudara-saudara, aku terikat dengan adat Sunda yang mana aku tidak diperkenankan untuk menyatakan hubunganku dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suamiku. Oleh sebab itu aku meminta kepada Prabu Hayam Wuruk untuk menerangkannya kepada saudara-saudara. Silahkan Kanda Prabu." Tidak ada keraguan bagiku untuk mengungkapkan perasaan sukacitaku kepada hadirin dan terutama kepada ayah mertuaku, Maharaja Linggabuana. Aku mencintai Putri Dyah Pitaloka dengan setulus hatiku. Aku jatuh cinta sewaktu aku melihat dia sedang berdiri di pintu gedung Kaputren. Di dalam kesempatan ini, aku memohon kepada Paduka Maharaja Linggabuana, kiranya aku dapat mempersunting anak gadisnya, Putri Dyah Pitaloka, untuk dapat bersanding denganku dan menjadi istriku. Aku mohon, aku berjanji akan menjaganya dari mara bahaya." Maharaja Linggabuana sangat terkejut. Kelihatan mukanya yang pucat, demikian juga seluruh hadirin. Tidak disangka
bahwa raja musuh ini datang ke istana sebenarnya hanya untuk melamar putri, akan tetapi juga membawa pasukan untuk menyerang. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di istana kerajaan Pajajaran. Beliau lama terdiam. Nampaknya beliau sedang berpikir panjang. Orang ini yang mengaku raja dari musuhku datang kepadaku hanya untuk melamar putriku, tetapi sekaligus juga sebagai komandan penyerangan. Aneh dan mengerikan. Dia bagaikan seekor harimau buas dengan taring yang diperlihatkan, masuk melalui pintu dapur dan sekarang duduk di mukaku dengan ekor dikibas-kibaskan, dan juga terus-menerus memandang diriku seolah-olah dia sedang meminta makan. Akankah kubunuh saja harimau itu, atau justru aku harus pelihara? Oh dewa, berilah petunjukmu agar aku dapat memberi jawaban segera kepada harimau ini. Ruangan rapat menjadi hening. Putri Dyah Pitaloka tertunduk resah karena dia merasa sebagai titik pusat permasalahan. Seharusnya kutolak lamaran tadi kalau aku tahu ayahanda akan menjadi takut dan resah seperti ini. Tetapi aku memang mencintai si pemuda ganteng ini. Dan yang paling penting adalah harapanku akan menyelesaikan masalah politik. Perkawinanku dapat menghentikan serangan Laskar Mojopahit. Prabu Hayam Wuruk juga terdiam, sama halnya dengan Putri Dyah. Dia juga sedang berpikir, oh ibu, aku sedang berjuang untuk mendapatkan calon menantu ibu yang ibu harapkan. Aku sekarang sedang menunggu jawaban ayahnya, ya atau tidak. Masalahnya menjadi genting karena saat ini kita berada di medan tempur. Bila dia menjawab tidak, aku tidak tahu apa yang akan menimpa diriku. Nasibku, ibu, mintakanlah kepada para dewa agar aku dapat keluar dari mara bahaya ini. Karena statusku sekarang ini adalah tawanan mereka, dan akan dihukum mati bila aku gagal mengusahakan perdamaian. Setelah menunggu beberapa lama, pada akhirnya Raja Maharaja Linggabuana buka suara. Baiklah Raja Majapahit, aku terima lamaranmu. Aku akan memberi tambahan nama di depan namamu, Ananda. Maka aku akan memanggilmu Ananda Prabu Hayam Wuruk. Tugas dari ayahmu kepadamu, Ananda Prabu, adalah mengusir semua prajurit Mojopahit dari tanah Parahayangan. Terima kasih ayahandaku. Prabu Hayam Wuruk beranjak mendekati ayah mertuanya, duduk di depannya dan sujud sungkem di depan kakinya. Putri Dyah Pitaloka menyusul dan ikut sungkem kepada ayahandanya. Semua hadirin bersorak gembira. Rupanya mereka ikut menunggu dengan tegang dan mengharapkan persetujuan Baginda atas lamaran itu. Panglima Maungjaya berujar, "Hai Raja Majapahit, bagaimana dengan masalah utusanmu? Apa sikapmu dan apa yang akan engkau katakan kepadanya? Dia akan terkejut melihat aku ada di sarang musuh. Akan aku katakan kepadanya, kehadiranku di sini adalah di dalam rangka meminang Putri Dyah Pitaloka untuk menjadikan istri. Maka dari itu pulanglah dengan damai. Hentikan serangan ini karena kerajaan ini adalah kerajaan ayah mertuaku, Maharaja Linggabuana." Bagus sekali, terima kasih. Demikian kisah cinta terlarang Prabu Hayam Wuruk dengan Putri Dyah Pitaloka bagian 3. Kita tunggu kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.